Nah, hari ini kita akan sama-sama membuka Injil Lukas pasal yang pertama. Injil Lukas pasal yang pertama kita akan sama-sama membaca ayat 26 sampai ayat 38. Saya ajak kita secara bergantian. Saya akan baca ayat 26, saudara ayat 27, secara bergantian sampai satu perikop ini sampai ayat 38. Sudah? Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Ya, 3, 4. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Kata malaikat itu kepada, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan mendapatkan seorang anak laki-laki, dan dapat engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan pernah." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut kehendakmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah, pagi ini saya berikan satu tema Natal, yaitu kita akan berbicara satu hal yang sangat serius, sangat penting, yang menjadi dasar kehidupan kekristenan, yaitu tentang kasih. Nah, itu sebabnya pagi hari ini saya akan berbicara tentang satu tema, itu kasih tak terbatas. Kasih Tuhan itu tidak terbatas, amin. Jadi Natal itu, saudara, itu adalah perwujudan kasih Tuhan yang tak terbatas itu kepada apa? Kepada manusia melalui Yesus Kristus. Jadi kalau kita bicara Natal, pasti Natal itu tidak akan pernah terlepas daripada namanya kasih. Inilah prinsip paling mendasar di dalam kehidupan kekristenan. Saya pernah selalu bilang, orang bisa berbuat segala sesuatu tapi tanpa kasih. Bisa nggak? Bisa. Pilkada itu orang bagi-bagi sembako, panggil segala macam, belusukan lah ya, bagi-bagi duit. Itu karena kasih atau bukan? Ini milik gua nih, supaya gua pilih, ntar gua kepilih, ntar lagi ceritanya lainnya kan. Semua dunia melakukan itu, saudara. Tetapi orang memiliki kasih pasti melakukan sesuatu. Yesus buktikan, Allah buktikan, karena dia mengasihi manusia, dia berbuat sesuatu. Nah, kenapa kasih Allah itu tidak terbatas, saudara? Kenapa? Kasih Allah itu tidak terbatas karena kasih Allah itu adalah kasih yang tidak ditentukan oleh kondisi atau yang tidak bersifat kondisional. Kasih Tuhan itu tanpa tergantung kondisi, saudara. Dia mengasihi, ya dia mengasihi. Amin. Nah, saya beri contoh, saudara. Tuhan datang ke dunia ini karena kita baik atau karena kita tidak baik? Karena tidak baik. Berarti bukan karena kondisi kita, tapi karena dia memang kasih adanya, maka dia nyatakan kasih itu dalam segala keberadaan apapun kita, dia tetap menyatakan kasih itu. Amin. Nah, saya beri contoh deh. Wanita yang ketangkap, wanita Samaria ketangkap basah berzina itu diseret oleh orang-orang beragama. Orang Farisi itu beragama nggak? Taat nggak? Taat. Mereka melakukan segala hukum Taurat secara baik. Nah, di sini saudara bisa lihat beda agama dengan kekristenan.
Kekristenan itu hanya mengajar segala sesuatu yang bersifat lahiriah dengan aturan-aturan main. Jangan begini, harus begini. Tapi Kristus mengajar bukan dari situ. Semua agama mengajarkan dari luar, semoga bisa menyentuh dalam. Tapi Yesus berbicara dari dalam supaya keluar. Maka dia bilang sunat hatimu. Betul? Nah inilah, akhirnya waktu wanita itu ketangkap, rame-rame sekaligus ingin mencobai siapa Yesus itu, yang merupakan perwujudan kasih Allah itu. Lalu apa yang terjadi? Mereka bilang menurut hukum Musa, orang ini harus dirajam sampai mati. Lalu Yesus mulai menjongkok dan menulis sesuatu di tanah itu. Mereka juga nggak mengerti. Lalu kalimat terakhir Yesus bilang, siapa yang tidak berdosa, silakan merajam lebih dahulu. Maka satu-satu mulai pergi. Ternyata sama juga. Yang saya heran situ ketangkap basah. Berarti pertanyaannya kenapa cuma wanitanya, prianya nggak diseret? Loh iya dong. Inilah pintarnya laki-laki. Dan kesiannya perempuan. Lalu jadi korban. Yang kedua ya kan? Ketangkap basah. Berarti yang kedua kemungkinan apa? Tukang ngintip. Ya ketangkap basah. Akhirnya tinggal wanita itu dengan Yesus. Dan Yesus berkata, tidak ada kak yang menghukum kau? Tidak ada. Aku pun tidak. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Kenapa dia bisa lakukan itu? Kasihnya tak terbatas. Ini yang luar biasa saudara. Makanya Alkitab berkata sejak manusia jatuh dalam dosa, semuanya menjadi berdosa. Paulus katakan apa? Sebab orang telah berbuat dosa sehingga kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23 itu. Bahkan Yesaya berkata segala kebaikanmu seperti kain kotor. Tapi Yesus menyelamatkan kita karena kasihnya tanpa batas itu. Amin. Nah inilah yang menjadi sukacita kita di hari Natal ini. Jadi kita merayakan Natal, silakan mau bikin pesta, mau punya duit banyak, bikin meriah-meriah nggak apa-apa. Loh iya dong sukacita. Karena Tuhan lahir menjatakan kasihnya, amin. Nggak salah, tapi jangan sampai itunya sibuk kehilangan arti makna Natal yang sesungguhnya. Jadi kita lihat di sini ya. Jadi kita lihat bagaimana kasih Tuhan itu tanpa batas, tak terbatas. Nah sekarang menjadi pertanyaan kita yang akan kita bahas pagi hari ini. Apa yang dikerjakan oleh kasih Allah yang tak terbatas itu di dalam kehidupan manusia, di dalam kehidupan kita semua pagi hari ini. Nah yang pertama saya jumpai, apa yang dikerjakan oleh kasih Tuhan yang tak terbatas itu bagi kita. Yang pertama saya jumpai, kasih itu memberi jaminan. Kasih itu memberi jaminan untuk menerima kasih karunia Allah atau menerima grace, menerima anugerah di dalam Kristus Yesus yang membawa kita kepada suatu keselamatan. Perhatikan ayat 28. Jadi yang pertama, kasih itu memberikan jaminan untuk menerima kasih karunia Allah yang membawa pada keselamatan, memberikan anugerah yang membawa kita pada keselamatan. Saudara lihat ayat 28 sampai dengan ayat 30. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata apa? Salam, hai engkau yang apa? Dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepada, jangan takut hai Maria, sebab engkau apa? Beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Jadi yang pertama saudara, apa yang dikerjakan oleh kasih Tuhan yang tanpa batas, kasih Kristus yang tak terbatas itu, yang pertama kasih itu memberi jaminan untuk menerima kasih karunia Allah, grace, anugerah yang dia berikan dalam kehidupan manusia, khususnya hari ini bagi kita semua. Amin. Kasih karunia itu apa? Nah, apa yang disebut dengan anugerah atau kasih karunia? Kasih karunia atau anugerah berarti sesuatu yang kita tidak berhak menerima, tidak layak menerima, tetapi diberikan. Saudara bekerja setiap bulan terima gaji, itu bukan kasih karunia. Itu upah karena saudara sudah melakukan, berhak menerima. Tapi anugerah kasih karunia kita tidak berhak menerima, bukan karena sesuatu yang layak untuk kita diperhitungkan lalu menerima sesuatu, tapi diberikan secara cuma-cuma. Itu namanya kasih karunia. Amin.
Nah, kasih karunia Allah diberikan bagi kita. Jadi yang dikerjakan oleh kasih yang tak terbatas itu, kasih Tuhan yang tak terbatas itu, yang pertama memberikan suatu apa? Suatu jaminan untuk kita menerima kasih karunia Allah yang membawa kita pada keselamatan yang kekal. Nah, kalau saudara perhatikan tentang dalam kehidupan perjanjian lama yang kita kenal dengan hukum Taurat yang Tuhan berikan kepada Musa, saudara lihat di situ ada aturan main, saudara. Kamu jangan begini, jangan begini, jangan begini. Kamu begini, begini. Semua ada hukum Taurat yang berjumlah 10 itu. Itu ada aturan main yang diberikan. Dengan catatan, kalau engkau bisa melakukan semua secara sempurna, maka selamatlah engkau. Nah, pertanyaannya, ada nggak manusia yang bisa melakukan? Seorang kaya datang, Yesus, aku ingin ikut engkau. Aku sudah melakukan semua hukum Taurat dengan baik. Lalu Yesus bilang, sekarang tinggal satu. Jual hartamu dan ikutlah aku. Akhirnya dengan kecewa dia tinggalkan. Kenapa? Masih terikat dengan apa? Kekayaannya. Berarti tidak ada yang bisa melakukan semuanya. Kalau gitu hukum Taurat tidak ada gunanya. Ada nggak? Alkitab berkata supaya dengan Tauratlah kau mengenal dosa. Bukan menyelesaikan dosa, mengenal dosa. Saya beri contoh gini lah. Jalan raya nih umpamanya, bisa 3 mobil, tapi di situ tumpuk orang jualan, ngetem, Metro Mini, sampai kadang-kadang menjengkelkan ya kan. Metro Mini hanya di Indonesia tuh. Nggak tahu, kalau saya tahu di luar negeri nggak ada sampai begitu. Naik motor 5 orang, satu depan anak, bapak, anak, emak, satu gendong bayi, satu tangan. Hanya terjadi di Indonesia, ya kan? Nah, lalu di situ saudara lihat jalan orang menjual segala mau, parkir banyak di situ. Saya mau tanya, itu mengganggu nggak? Mengambil hak masyarakat umum untuk lewat lalu lintas. Tapi mereka rasa bersalah nggak? Enggak. Nah, bagaimana supaya mereka bisa merasa bersalah? Pasanglah rambu-rambu lalu lintas. Ada tulisan P-strip atau S-strip. Nah, orang meskipun melanggar, tapi dia waktu lihat itu dia sebenarnya menyadari, gua ini salah. Benar nggak? Nggak tahu kalau Indonesia. Bisa lebih galak dia, ya kan? Nah, hukum Taurat itu kira-kira seperti itu loh. Tuhan tahu manusia tidak mungkin bisa selamat karena melakukan Taurat. Makanya Alkitab mengatakan dengan engkau mengenal Taurat, engkau menyadari engkau berdosa. Sambil menuntut penyelesaiannya akan datang lewat peristiwa Natal yang namanya Yesus. Amin. Coba buka dalam Matius pasal 5. Udah? Lihat judulnya apa tuh? Yesus dan hukum Taurat. Perhatikan ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk apa? Meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan apa? Untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Jadi saudara lihat di sini, hukum Taurat itu Tuhan Yesus datang bukan meniadakan, tapi menggenapinya. Amin. Di mana penggenapannya? Kan hukum Taurat kalau kau bisa lakukan, engkau diselamatkan. Bisa nggak? Jadi akibat dosa apa kata Alkitab? Kita akan mati, akan menerima hukuman itu. Nah, Yesus datang, Yesus berkata silakan tetap berlaku. Akibat dosa adalah mati. Roma 6 ayat 23. Upah dosa ialah maut, tapi kasih karunia Allah hidup kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan. Jadi dengan kata lain, akibat orang tidak bisa melakukan hukum Taurat akan mati. Yesus berkatakan, silakan itu tetap berlaku. Tapi kematian itu timpahkan kepada hidupku. Supaya aku yang mati memenuhi tuntutan hukum Taurat. Jadi sekarang kita hidup di bawah kasih karunia di dalam Yesus. Karena hukum Taurat sudah digenapi dalam Yesus. Amin. Nah, sekarang saya mau tanya. Berarti sebenarnya lebih berat hidup hukum dalam Kristus hukum kasih atau hukum Taurat? Hah? Sebenarnya kalau mau jujur dalam Yesus juga lebih berat loh. Taurat bilang mata ganti mata.
Membunuh. Yesus katakan engkau membenci, engkau membunuh. Lebih berat. Ngerti nggak? Dia kan hanya mengajar hal-hal yang gampang aja. Kalau engkau mata, ganti mata. Arti kalau lu curangin gua satu kali, gua curangin satu kali, impas. Ya kan? Membunuh ya membunuh. Yesus bilang engkau membenci pun engkau sudah membunuh. Lebih berat mana? Ayo. Tetapi kita lakukan itu bukan dengan kuat kita, tapi oleh kasih Tuhan yang Dia berikan dalam kehidupan kita, dan oleh pertolongan Roh Kudus kita melakukannya dengan kekuatan daripada Tuhan. Amin. Nah, ini bedanya, saudara. Maka Yesus berkata, aku datang bukan meniadakan hukum Taurat, tetapi aku menggenapinya. Jadi sekarang orang yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Inilah yang disebut dengan kasih karunia Allah yang tanpa batas, yang Dia kerjakan lewat peristiwa Natal sampai hari ini dalam kehidupan kita. Amin. Jadi saudara, dalam merayakan Natal kita harus menyadari ada kasih yang Tuhan berikan bagi kita, memberikan jaminan itu bahwa dalam Dia ada kasih anugerah. Amin. Ada karunia Tuhan. Makanya kalau saudara menginjili seseorang, orang itu nggak mau bertobat, biarin aja. Jangan jengkel. Saya selalu bilang kan nggak ada pertobatan karena kalah debat. Ada nggak? Karena kalah debat bertobat. Paling butut-bututnya berantem, saudara. Saudara lihatlah di Facebook hari-hari itu. Nggak ada gunanya, saudara. Orang bertobat itu karena dia mengalami kasih karunia Tuhan dalam hidupannya. Amin. Melenceng ke sana kemari, begitu Tuhan dia membuka hati, itu Tuhan terjadi satu perubahan. Saudara lihat contoh Sakeus lah. Pemeras pajak itu kan. Berjumpa dengan Yesus, lihat. Yesus nggak langsung ingat-ingatin lagi. Yesus bilang, turun Sakeus, gua mau tinggal di rumahmu. Sampai di situ Yesus tidak menyinggung kalau engkau tuh koruptor, meras orang, enggak. Tapi dengan sendirinya dia berkata, Tuhan, setengah dari hartaku akan kuberikan kepada fakir miskin. Kalau ada yang aku tipu 4 kali, aku berikan kembali 4 kali lipat. Perjumpaan dengan kasih itu mengubah. Amin. Nah, inilah Natal. Apa yang dikerjakan oleh kasih Allah yang tak terbatas? Kasih itu memberikan jaminan untuk menerima kasih karunia Allah yang membawa pada keselamatan yang kekal. Jadi ini luar biasa kekristenan, amin. Kita nggak susah-susah cari keselamatan. Asal buka hati bagi Yesus yang adalah Natal itu lahir dalam hidup kita, maka hidup kita akan diubahkan. Amin. Jadi nggak perlu pasang pedang, saudara. Justru kita tetap menyatakan kasih Tuhan itu, amin. Ini yang pertama. Yang kedua, apa yang dikerjakan oleh kasih Allah yang tak terbatas itu? Yang kedua, kasih itu memberikan kemampuan atau kuasa untuk hidup menerobos kemustahilan. Perhatikan ayat 34. Jadi yang kedua, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Jadi waktu malaikat bilang dia akan mengandung itu, dia bingung loh, bagaimana itu mungkin terjadi, gua belum menikah, ya kan? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut anak Allah. Ayat 36. Dan sesungguhnya Elisabet, jadi rupanya keluarganya, sanak saudaranya ini bernama Elisabet, sanakmu itu, ia sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan ke-6 bagi dia yang disebut mandul. Berarti seharusnya Elisabet mandul tapi juga bisa mengandung. Menerobos kemustahilan enggak? Manusia bilang mustahil, bagi Tuhan tidak mustahil. Lalu ayat keberapa? Ayat ke-38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ya. Terjadi sesuatu yang luar biasa, saudara lihat di sini. Di situ katakan, maka kata Maria, bagaimana hal itu terjadi? Jawab malaikat itu pada, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan akan disebut Kudus, anak Allah. Dan akhirnya Maria itu pun hamil meskipun dia belum menikah.
Sampai pada akhir dia harus menikah tapi tidak melakukan hubungan apa-apa. Sampai Yesus lahir. Jadi saudara lihat ini sesuatu yang luar biasa. Saudara lihat di sini juga akhirnya yang bernama Elizabeth pun dikatakan mandul. Pada saat malaikat itu mendatangin pun dia menceritakan bahwa Elizabeth itu hamil. Sudah bulan yang keberapa? Ke-6. Padahal dia disebut apa? Mandul. Jadi yang kedua kita bisa lihat di sini bahwa kasih Tuhan yang tanpa batas itu mampu memberikan kuasa untuk hidup menerobos dalam kemuliaan Tuhan. Menerobos, maksud saya menerobos kemustahilan dalam kehidupan ini. Nah, saya mau katakan hari ini, tak apa yang tidak dilihat mata, tak terdengar telinga, bahkan tidak timbul dalam hati, itu akan diberikan Tuhan bagi orang yang mengasihi Dia. Ada syaratnya. Waktu Tuhan taruh kasih itu, hidup kita mulai hidup dalam kasih, maka hal-hal yang luar biasa yang kadang-kadang kita tidak mengerti, itu Tuhan akan nyatakan bagi kita. Itu sebabnya saya mau katakan, orang yang hidup dalam keterobosan, hidup imannya akan terus naik, akan terus dia mengalami apa? Peningkatan di dalam Tuhan. Makanya saudara lihatlah, kita lihat dalam kehidupan kita ini kan, kalau orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, dia akan mengalami apa yang disebut dengan apa? Terobosan. Saudara kalau baca dalam Ulangan 28 janji berkat itu dikatakan engkau tidak akan turun, engkau akan naik. Engkau tidak akan jadi ekor, jadi kepala. Nah, banyak yang salah menafsirkan ayat ini. Selalu pikir, oh berarti gua nanti akan jadi kaya raya. Gak akan naik ya, gak akan turun naik ya. Aku akan jadi kepala. Nah, lu tamat SMA pegawai negeri, gak mungkin lu jadi dirjen, jangan mimpi. Hah? Kecuali pengecualiannya kan? Nah, apa maksudnya? Artinya sebenarnya itu bukan berbicara hal-hal yang lahiriah nanti kita jadi kepala, jadi direktur, bukan. Artinya apa? Hidup kita menjadi contoh, kita ada di depan orang meneladani hidup kita. Karena terang itu ada dalam hidup kita, terang itu percaya, akhirnya orang melihat sesuatu dari kehidupan kita. Amin. Kita tidak akan turun, akan naik. Itu berbicara tentang kehidupan kita yang sungguh dalam Tuhan. Kita akan mengalami proses kenaikan, pengenalan akan Tuhan terus bertambah, iman dari waktu ke waktu. Amin. Itu tidak selalu berbicara tentang apa hal-hal yang bersifat lahiriah, tapi lahiriah pun Tuhan berkati. Amin. Saya selalu berkata kan, berkat itu saudara relatif. Setuju? Prinsip diberkati Tuhan itu bukan wahnya, tapi yang pertama kita miliki, Tuhan tercukupi dan ternikmati. Contoh, janda Sarfat. Diberkati nggak tuh? Apa buktinya? Waktu dia setelah memberikan sesuatu bagi Nabi Elia, dia bikinkan roti yang tinggal sedikit, itu minyak yang tinggal sedikit, dia pakai untuk adonan roti dan dia berikan kepada Elia. Tuhan memberkati dia. Alkitab berkata, tepung yang segenggam dalam tempayan tidak pernah habis, dan minyak sedikit dibuli-buli tidak pernah berkurang. Itu namanya prinsip diberkati. Amin. Tidak tiba-tiba setelah dia beli langsung jadi kayak tangki Pertamina loh, mobil tangki yang 18.000 liter, enggak tiba-tiba minyaknya banyak lalu berkarung-karung, enggak, tetap segitu tapi tidak pernah kurang habis. Itu namanya prinsip diberkati. Amin. Jadi kita nikmati aja berkat, nggak usah banding-bandingkan. Yang jelas gua terhidup, gua menikmati berkat dan Tuhan berikan, amin. Dan itu tercukupi dan ternikmati. Banyak orang berkatnya banyak, tapi hidupnya nggak karu-karuan. Saudara lihat itu sampai bingung, ada nggak bisa tidur. Beli kasur apa tuh, ada orang kaya waktu itu sampai beli kasur apa tuh, yang air tuh loh. Nggak bisa tidur juga. Anaknya kena narkoba, segala macam, stres sendiri saudara. Uangnya banyak. Saya ingat dulu ada satu pengusaha. Dia tuh pengusaha itu loh, apa? Money changer, salah satu usahanya. Saking takutnya itu uang saudara, dia pulang, dia belum sempat bawa pulang ke rumah. Ada zaman itu ada 50 tahun berapa tuh, 90-an lah sebelum tahun 2000, dia bawa uang itu waktu itu 50 juta. Saking takutnya dia masukin di bawah kasur. Jadi bawah kasur dia jejer apa? Uang itu. Saking takutnya, stres dengan berkat itu.
karena dia belum sempat masukkan ke bank. Pikir aman. Udah nggak sadar dia pergi keluar. Dia telepon karena kamarnya belum diberesin. Dia telepon sama pembantunya, tolong ganti spray kamar saya. Bantu, selesai udah. Selesai angkat kasur, wih ada duit, saudara tahu. Diangkat, pembantunya kabur bawa 50 juta. Ya, mau mengamankan diri karena takut, malah mendapatkan sial. Amin. Tapi kalau berkat Tuhan yang hadir lewat kasih karunia Tuhan, dia protek hidup kita, dia lindungi hidup kita dari hal-hal yang jahat. Amin. Itulah prinsip berkat, saudara. Amin. Nah, di sini kita lihat di dalam Tuhan kita akan mengalami apa yang disebut dengan terobosan-terobosan. Amin. Artinya kasih Tuhan yang tanpa batas akan berbuat sesuatu di dalam kehidupan kita, dengan syaratnya kita juga tentu harus mengasihi dia lebih lagi. Amin. Yang kedua, yang ketiga, saya pelajari Alkitab. Di sini kita lihat penggenapan firman bagi orang percaya. Jadi kasih itu melakukan sesuatu yang namanya penggenapan firman bagi orang yang percaya. Lihat ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya apa? Aku inilah apa? Hamba Tuhan. Lalu dia katakan, jadilah padaku apa? Menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Dia berkata, aku nih hamba Tuhan. Terjadilah atau jadilah sesuai dengan apa? Dengan perkataanmu. Berarti di sini saudara kita berbicara kasih Tuhan yang tanpa batas akan melakukan sesuatu, menggenapi firman-Nya, menggenapi janjinya bagi orang-orang yang percaya. Di sini makanya Maria berkata, karena aku hamba Tuhan, jadilah sesuai dengan perkataanmu. Ada sebuah ketaatan. Jadilah, genaplah apa yang Tuhan janjikan dalam hidupku. Jadi yang ketiga kita lihat, kasih karunia Allah yang tanpa batas itu, dia akan kerjakan atau menjadi penggenapan firman-Nya bagi orang yang percaya. Coba bandingkan dengan ayat 45. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan apa? Terlaksana. Jadi yang dikerjakan oleh kasih Tuhan yang tanpa batas itu, dia akan menggenapi firman-Nya bagi orang-orang yang percaya. Amin. Di sini Maria katakan, aku hamba Tuhan. Kita hamba Tuhan bukan? Selama ini kan salah pemahaman. Hamba Tuhan katanya pendeta. Hamba Tuhannya sudah datang katanya. Lalu hamba apa? Kita semua ini hamba Tuhan, amin. Bukan hanya pendeta. Justru kalau tidak hati-hati, pendeta bukan hamba Tuhan. Hamba orang kaya bisa. Ya kan? Lihat deh, banyak jadi hamba orang kaya. Kalau orang kaya datang 200 meter, dia udah sambut. Iya kan? Dia kasih duduk di depan. Kursinya ditetapkan, gak boleh yang lain duduk. Dia tinggal ambil rantai emas, ikat. Tenang aja lu sini, mau apa? Duduk kayak sini. Karena hamba orang kaya. Atau hamba apa lagi? Hamba uang. Ya kan? Loh ini kalau hati-hati pendeta tuh belum tentu hamba Tuhan loh. Itu cuma gelar jabatan kependetaan, kok tuh gelar gereja kok yang berikan, denominasi gereja, amin. Tapi hamba Tuhan kita semua. Amin. Kita semua hamba Tuhan. Hamba itu nama dari kata dulos, itu kacung kampretnya Tuhan gitu loh. Loh hamba tuh tidak punya hak lagi untuk dirinya. Hamba tuh nggak punya hak yang namanya dulos, budak itu nggak punya hak. Yang berhak penuh bagi dirinya majikan yang telah membayar. Nah kita ini sudah dibayar lunas oleh darah Yesus. Berarti kita semua ini adalah hamba Tuhan. Amin. Kita ini semua hamba Tuhan. Alkitab sudah jelas berkata, amin. Itu namanya dulos. Makanya di sini dia bilang taat sesuai dengan apa yang malaikat sampaikan, jadilah itu padaku. Sebuah ketaatan membuktikan dia seorang hamba. Amin. Jadi kita lihat ini kasih tanpa batas itu dia menggenapi firman Tuhan bagi orang yang percaya. Sehingga kita benar-benar saudara lihat kita hamba Tuhan yang luar biasa. Jadi nggak perlu takut, nggak usah bimbang dalam menjalani hidup nih.
Karena Alkitab kata manusia hidup bukan hanya dari roti, tapi juga dari firman Tuhan. Itu janji-janji Tuhan. Amin. Jadi yang ketiga kita lihat di sini, kasih karunia Allah tanpa batas itu dia mengerjakan sesuatu, yaitu penggenapan firman bagi orang yang percaya. Karena kita hamba, kita dulos, itu Tuhan akan kerjakan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Jadi sekali lagi yang hamba Tuhan kita semua. Pendeta belum? Saya pernah ngomong gue pendeta. Ya kan? Jadi belum tentu hamba semua. Jadi jangan salah mengerti kan. Sebab saya kadang-kadang dengar begitu, saudara. Kalau diundang khotbah di tempat, hamba Tuhannya udah datang katanya. Nah berarti ini lain hamba setan semua dong. Kita semua hamba-hamba Tuhan, amin. Nah Tuhan akan menggenapi janjinya dalam kehidupan kita, amin. Karena kita hamba Tuhan. Jadi hamba itu berbicara ketaatan. Itu yang namanya hamba. Nanti ada kesempatan. Ini karena kita tidak karena ini hari khusus kan, biasa di sini kan kita khotbah apa? Seri kan tentang iman, dasar hidup orang percaya. Sudah seri keberapa? Kelima apa keenam? Cuma karena ini Natal kan khusus ya. Nanti dalam konteks salah satu seri khotbahnya nanti saya akan sampaikan tentang ada 5 peran kehidupan orang beriman. Supaya kita ngerti. Salah satu tuh hamba. Nanti kita akan bahas dalam minggu-minggu yang akan datang ya. Jadi yang ketiga apa? Penggenapan firman bagi orang yang percaya. Jadi orang yang hidup dalam Tuhan, kasih tanpa batas itu menggenapi firman-Nya bagi kita semua orang percaya karena kita hamba Tuhan. Yang keempat kita lihat di sini, apa yang dikerjakan oleh kasih Allah yang tak terbatas itu. Yang keempat, kasih Allah yang tak terbatas itu memberikan jaminan penyertaan Tuhan dalam hidup orang percaya. Ayat 28. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata apa? Salam, shalom. Hai engkau yang apa? Dikaruniai. Terus selanjutnya, Tuhan menyertai engkau. Ya. Natal itu berbicara kasih Tuhan yang diberikan kepada manusia, tetapi di dalam kasih itu juga dia mengerjakan sesuatu kepada manusia yang dia jumpai, yaitu apa? Memberikan apa? Jaminan penyertaan Tuhan dalam kehidupan orang percaya. Ini yang kita sebut dengan Immanuel. Dari kata apa Immanuel tuh? Bukan manu burung ya. Immanuel itu kan artinya apa? Tuhan menyertai, penyertaan. Lalu El dari kata Elohim, Allah. Berarti Allah menyertai kita. Makanya kekristenan berbicara tentang iman Kristen, berbicara dengan Allah itu bersifat imanen. Dari kata iman. Sementara agama-agama berbicara tentang Allah itu transenden, yang jauh di sana. Jauh, itu agama mengajar Allah tuh jauh di sana. Sementara kekristenan berkata imanen. Allah tuh menjadi bagian hidup dalam kehidupan kita. Maka ada jaminan jangan takut karena Allah menyertai engkau. Tapi bukan Made in Germany yang kemarin itu, lain lagi itu. Ya. Itu, jadi kita ada bersama Tuhan. Tuhan ada dalam kehidupan kita. Nah, ini pesan ini disampaikan malaikat kepada siapa? Kepada Maria. Jangan supaya dia jangan takut karena apa? Tuhan menyertai dia. Immanuel itu terjadi dalam kehidupannya. Ini merupakan janji saudara. Kasih Tuhan tanpa batas itu akan memberikan jaminan ini bagi orang yang percaya. Dalam Matius 28, setelah Yesus melatih di anak-anak muridnya, melatih murid-muridnya, ada berapa murid? 12. Satu menyangkal tinggal 11. Berapa tahun dilatih? 3,5 tahun. Jatuh bangun gak? Jatuh bangun. Diomelin gak? Paling banyak diomelin tuh Petrus. Emosi banget, tapi Tuhan senang dengan dia. Kemana-mana dibawa Petrus, sama satunya lagi siapa? Yohanes, ya kan? Bawa. Semua ribut. Waktu Yesus menampakkan diri tengah malam, berjalan di atas air. Ribut mereka dalam perahu kan? Satu bilang Tuhan, hantu, tinggal bolak-balik. Penasaran Petrus. Emang dibutuhkan orang gitu, dalam gereja juga ada pasti. Yang senang tampil, enggak apa-apa itu karunia kok. Lo benar saudara, kita ini kan paling senang ngiri.
hakimi, ngiri lihat orang lain. Biarin aja, semua itu satu tubuh, saudara. Ada kelingking, ada jempol, ada telinga, semua saling melengkapi. Saudara lihat di mana-mana pasti ada gitu. Orang senang sibuk itu nggak apa-apa. Petrus seperti itu. Akhirnya dia pikir daripada Tuhan hantu kan, dia bilang, Yesus, kalau benar engkau itu turun aku. Suruh aku turun meloncat untuk berjalan atas air. Yesus bilang apa? Mari. Akhirnya dia bisa berjalan nggak? Bisa berjalan. Tapi akhirnya apa yang buat dia? Tiba-tiba dia tenggelam. Kenapa ini terjadi? Karena pengaruh lingkungan. Dia mulai lihat gelap, dia mulai merasakan angin, mulai takut. Begitu dia takut, jatuh tenggelam. Nah, ketakutan membuat orang tenggelam. Ketakutan membuat orang tenggelam. Rasanya nggak ada pengharapan lagi. Hanya karena ketakut. Makanya jaminan itu, Immanuel itu, Tuhan menyertai kita. Dan akhirnya apa? Yesus tolong nggak? Dia selamatkan dulu. Tolong selamat, baru dibilang dasar lu kurang percaya. Kalau kita omelin dulu, baru obat. Saya ingat dulu waktu masih kecil, kalau kena beling kaki, takut kasih tahu sama orang tua loh. Luka. Karena apa? Begitu kasih tahu, omelin dulu saudara habis-habisan. Baru dia apa? Diobatin. Pernah saya kena beling, saya kalau lewat depan orang tua, saya jalan kayak nggak, saya padahal sakit tuh, kena beling, robek saudara. Karena apa? Kalau kasih tahu diomelin dulu. Yesus enggak. Dia selamatkan dulu, baru bilang dasar lu kurang percaya. Diomel-omelinnya belakangan kan. Lalu kita omelin dulu, baru tolongnya belakangan. Itu bedanya kita dengan Tuhan Yesus ya kan. Kadang-kadang sambil nolong, sambil omelin. Dasar, makanya saya udah bilang apa ya kan, sambil diomelin. Bedanya kita dengan Tuhan Yesus yaitu Tuhan Yesus dia tolong dulu, ulurkan tangan, angkat. Makanya dasar lu kurang percaya. Tapi nggak apa-apa, namanya pembelajaran kan. 3,5 tahun kan. Lihat, 3,5 tahun baru dia selamatkan. Lihat, itu Petrus saudara, proses pembelajaran. Tapi akhirnya, saudara lihat, setelah Roh Kudus penuhi dia, baca dalam Kisah Rasul pasal 2. Orang mulai bahasa-bahasa yang mereka nggak ngerti, tapi ini bahasa dimengerti loh ya. Tapi bagi orang-orang lain. Kalau saudara baca konteks itu, orang berbahasa, jadi itu kan ada orang Arab, orang macam-macam gitu yang hadir. Nah, murid-murid itu ada berbahasa itu. Dia nggak ngerti, tapi orang yang hadir mengerti. Misalnya kayak saya tiba-tiba bahasa Batak gitu loh. Kapan belajarnya umpamakan? Tapi saudara orang Batak ngerti, saudara orang Chinese ngerti usah bahasa Mandarin. Ya, kira-kira seperti itu. Mereka bilang orang-orang ini mabuk. Tiba-tiba Petrus bangkit dan berkata apa? Dengar baik, mereka ini bukan mabuk oleh anggur seperti yang kau katakan. Masa masih jam 9 pagi seperti ini? Lihat, Petrus yang pernah takut menjadi luar biasa. Amin. Karena penyertaan Tuhan mulai mengalami dalam hidupnya, Roh Kudus dicurahkan, dia menjadi luar biasa. Nah, hari ini saudara, kita lihat kasih tanpa batas itu memberi jaminan penyertaan Tuhan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Amin. Makanya setelah dia murid-murid dididik, diajar, pesan terakhir Matius 28 berkata apa? Amanat agung, pergilah, jadikanlah seluruh bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarkan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Amin. Immanuel. Jadi kita bersyukur, amin. Hari ini Tuhan menyertai kita. Setelah Tuhan menyertai, masih ada masalah nggak? Masih. Kita harus jujur, ada rasa takut tuh ada, tapi kita tidak mau dikuasai ketakutan. Amin. Karena Tuhan yang menyertai adalah Tuhan membebaskan. Nyawa aja dia berikan, masa dia tidak siap menolong. Nyawa aja dia berikan, masa dia tidak siap memberkati. Logika sederhananya begitu aja. Nyawa dia berikan, bukan karena kita baik. Masa dia berani berikan lalu dia membiarkan kita? Kalau itu terjadi, saya berhenti jadi pendeta. Betul Pak? Kita berhenti jadi pendeta ya. Kalau Tuhan tidak sertai kita kan? Apa bedanya nanti dengan yang lain-lain itu? Kita tetap disertai oleh Tuhan, amin. Yang keberapa nih sekarang? Yang
akhir. Nah, ini yang kelima. Yang kelima kita akan lihat. Yang kelima, kasih itu membawa kita pada suatu pengakuan tulus bahwa Yesus adalah Tuhan. Lihat. Yesus adalah apa? Tuhan. Perhatikan ayat 43 sampai dengan ayat yang ke-44, ayat 44. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Ini kata siapa? Elisabet. Waktu Maria itu datang menghampiri, berkunjung ke rumahnya, maka Elisabet berkata, siapa aku ini sampai ibu Tuhanku? Lihat. Dia berkata Maria ini apa? Ibu Tuhanku. Padahal Maria belum hamil, belum melahirkan Yesus. Tapi saudara lihat, luar biasa ini. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sungguhnya ketika salamu sampai kepada telingaku, dia katakan anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Jadi waktu Maria masuk ke rumahnya Elisabet, dia berkata, siapakah aku ini sampai ibu daripada Tuhanku datang? Karena apa? Dia merasakan bayi dalam kandung melonjak waktu Maria menyampaikan salam itu. Nah, ini membuktikan, saudara lihat, kasih yang tanpa batas membawa kita pada suatu pengakuan tulus bahwa Yesus itu adalah apa? Tuhan. Artinya kita harus menjadikan Yesus sebagai Tuhan satu-satunya dalam hidup kita. Nah, orang menyadari ini, apapun masalahnya, Yesus tetap Yesus adalah Tuhan. Ada masalah nggak terpengaruh, dia pergi kemana-mana, ke dukun kayak kemana, ya kan? Saya sempat pernah masuk satu rumah, saudara. Ini latar belakang masih belum Kristen. Anaknya sudah. Jadi anaknya rindu supaya mamanya, orang tuanya juga menerima Tuhan. Saya diundang. Begitu saya masuk ini, saya kaget juga lihat. Ternyata di rumah itu, di depan ada salib. Wih, di belakang saya lihat ada meja penyembahan itu loh. Yang ada lampu merahnya itu. Ya kan? Jadi saya tanya, kok bisa aneh-aneh gini? Dia bilang, ya supaya kuat. Penjagaannya ketat kan? Ada satpam, ada Kopassus. Yesus cukup aja Yesus, amin? Yesus cukup aja Yesus, saudara. Karena apa? Kita mengakui bahwa dia itu adalah Tuhan, itu membuat sesuatu hidup kita akan mengalami sesuatu hal yang luar biasa. Nah, saya ingat waktu saya masih pelayan di Salatiga, satu rumah dijadikan pos PI itu setiap hari Jumat, ibadah situ. Nah, itu situ saya pelayanannya pelayanan borongan, saudara. Itu kan pos PI, orang-orang sederhana desa. Kenapa Pak pelayanan borongan? Di situ gue main gitar, di situ mimpin pujian, selesai taruh gitar, khotbah. Terakhir bapaknya sakit yang punya rumah. Sakit tidak sembuh-sembuh dan terakhirnya meninggal. Tetapi menyedihkan meninggalnya, dia sudah hidup pakai dengan kuasa-kuasa kegelapan, ingin mengobati penyakitnya. Dia pergi ke dukun dan akhirnya meninggal dalam kondisi seperti itu. Lihat, dia mengalami Tuhan, tapi pada akhirnya dia meninggalkan Tuhan. Padahal Natal, kasih yang sempurna itu kasih yang tanpa batas Tuhan kerjakan, itu membawa kita pada suatu pengakuan, pengenalan yang lebih dalam tentang siapa itu Tuhan. Sehingga sekali Yesus, tetap Yesus, dan selama-lamanya Yesus.